Kesempatan kedua dan ketiga. Bacaan diambil dari Kolose pasal 2 ayat 13 sampai dengan 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Bacaan diambil dari Kolose pasal 2 ayat 13 sampai dengan 14. Beberapa tahun yang lalu, Chuck Swindoll bertanya kepada saudara perempuannya, "Apa emosi perasaan yang kau sukai?" Setelah merenungkannya selama semenit, dia menjawab, "Perasaan lega." Saya setuju. Jika kita jujur kepada diri kita sendiri, kita harus mengakui bahwa kita memiliki beberapa pemikiran, keinginan, dan perbuatan yang busuk. Tentu saja kita memakai topeng, kecakapan, dan kehormatan. Tetapi di balik itu kita menyembunyikan beberapa sifat buruk. Kita seringkali berdosa kepada Allah dan kepada orang-orang di rumah atau di tempat kerja ataupun di komunitas kita. Dan kita merasa buruk terhadap hal ini. Namun kita tidak harus hidup di bawah rasa bersalah yang timbul sebagai akibat dari dosa kita. Kebenaran utama yang terpenting dari iman Kristiani adalah bahwa Allah dalam anugerahnya yang luar biasa mengampuni kita. Dia tidak memaklumi dosa kita dengan berkata, "Hal itu tidak terlalu buruk," atau "Ini tidak apa-apa." Tidak. Dia menyebutnya sebagai dosa, dan Dia telah membayar dengan harga yang sangat mahal untuk mengampuni kita. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus menggunakan metafora penjara orang Romawi bagi para penghutang. Jika seseorang tidak dapat membayar utangnya, ia akan dijebloskan ke dalam penjara. Dan sebuah perkamen berisi catatan seluruh uangnya akan dipaku di daun pintu sampai hutang-hutang tersebut dilunasi. Yesus melihat kita sedang berada dalam penjara. Penjara apa? Penjara rasa bersalah kita. Kemudian Dia mengambil catatan utang dosa kita dan memakunya atas kayu salib. Disitulah Dia telah membayar lunas segalanya. Kemerdekaan tidak pernah cuma-cuma. Anugerah Kristus memang cuma-cuma untuk kita. Tetapi Dia telah membayarnya dengan nyawanya. Pengorbanannya menunjukkan betapa Dia mengasihi kita. Dan alangkah bijaknya kita jika menerima pengampunannya yang indah dengan rasa syukur. Ketika kita melakukannya, kita akan dibebaskan sehingga bisa mengalami perasaan lega. Dan kita didorong untuk menghormati Dia yang telah membebaskan kita. Sebuah pertanyaan sebagai refleksi. Apa bedanya antara memaklumi dosa dan mengampuni dosa? Lalu, hal-hal apa saja yang telah Anda pikirkan atau Anda lakukan yang perlu diampuni oleh Yesus?
sebuah kutipan dari Martin Luther. Ini adalah misteri kekayaan anugerah ilahi bagi orang-orang berdosa. Dengan pertukaran yang indah, dosa-dosa kita sekarang bukanlah milik kita, tetapi milik Kristus. Dan kebenaran Kristus bukanlah milik Kristus, tetapi milik kita. Sekian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.